Di part kali ini menceritakan jurus yang diberikan Ucok, yaitu jurus prediksi yang tak terlihat. Terlihat dua hula-hulu sedang duduk di atap kamar dengan santai. Di part ke-8 ini dibuka dengan pagi yang sangat cerah. Dua hula-hulu sedang berlari pagi dengan tingkah konyol si Ucok. Terlihat di sana Ujang berkata, "Apa kau tidak capek, Ucok?" Ucok pun menjawab, "Kau harus sehat. Kau masih bisa mengikuti aku?" Tiba-tiba Ucok berhenti dan melihat Bu Guru. Dia pun menyapa Bu Guru itu, "Halo Bu Guru." Dan Bu Guru menjawab, "Halo juga Ucok dan Ujang, selamat pagi." Ucok pun berebutan membantu membawakan barang yang dibawa Bu Guru sambil berjalan bersama. Bu Guru berkata, "Ini buat kelas pertama aku. Aku cuma punya banyak hal yang perlu kusampaikan untuk murid-murid." Dan mereka pun menuju ke kelas. Sementara si Ucok membantu fotokopi Bu Guru dengan cepat dan kewalahan berkata, "Hei, bukankah ini butuh banyak waktu untuk menyiapkannya?" Dan Bu Guru berkata, "Benarkah? Sebentar." Dan Bu Guru sedang menelepon Saina untuk membantu. Ujang pun kaget mendengar Bu Guru menelepon berkata, "Saina, kau di sana? Ya, bisa kau kesini sebentar ke kantor?" Dan terlihat Saina pun datang dan berkata, "Permisi Kak, aku datang, apa yang bisa aku bantu?" Sambil Saina terkejut melihat Ucok dan Ujang, dia pun berkata, "Apa yang mereka lakukan di sini?" Dan Saina pun menunjuk ke arah fotokopi. Dia berkata, "Aku harus mengkopi semua ini," sambil kelihatan keberatan. Di saat itu terlihat wadah dan staplesnya pun tidak ada. Dan Bu Guru dan Ucok membeli staples dan wadah pergi ke toko. Dan tinggal Ujang dan Saina sendirian di sana. Di keheningan mereka berdua, Ujang berpikir, "Dan tinggal kita berdua." Dan Ujang melirik ke Saina, dan mereka berdua malah saling lirik-melirik, guys. Dan Ujang jadi gugup berpikir lagi, kalau aku bisa sendiri dengan Saina, haruskah aku bilang sesuatu? Tapi apa yang harus aku bicarakan? Aku pikir kita gak ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Aku gak punya keberanian untuk memulai obrolan. Tiba-tiba Saina berkata, "Hei Ujang, berikan padaku halaman terakhir itu." Ujang pun kaget menjawab, ini." Dan tiba-tiba Bu Guru dan Ucok datang. Bu Guru berkata, "Aku dapat wadahnya." Dan Ucok pun berkata, "Aku dapat staplesnya." Dan mereka akhirnya selesai mengerjakan dan membawanya ke kelas. Ujang pun bergumam, "Bagaimana aku bisa memulai percakapan yang menyenangkan dan melanjutkan dengan yang aku inginkan?" Mereka pun tiba di kelas A dan para murid berkata, "Oh, Bu Guru telah datang." Mereka melihat Bu Guru dan Saina kelihatan bercahaya. Dan juga mereka bergumam lagi sambil melihat dua hula-hulu. Apa-apaan mereka itu yang mengikuti dari belakang? Dan ada apa dengan kerjasama aneh itu? Tiba-tiba ada angin berhembus ke arah Ujang dan menghembuskan kertas di depan si Ujang. Dan di samping terlihat Bu Guru, roknya menyingkap dan ditutupi gara-gara angin tadi. Dan Ibu Guru berkata, "Jendelanya." Dan Ujang berkata sambil memegang kertas, "Biar gak berterbangan." Aku gak bisa pakai tanganku." Ibu Guru pun menjawab, "Oke Ujang, tahan bukunya ya, aku akan menutupnya." Tiba-tiba dengan cepat Bu Guru mengarah ke jendela itu. Lalu Ujang gemetaran dan murid-murid lainnya pun penasaran. Dan pluk, kepala Ujang bersentuhan semangka Bu Guru dengan pas dan tak bisa dihindari. Dan murid-murid lainnya pun marah-marah berkata, "Ujang, apa-apaan itu?" Ujang pun tambah kaget lagi karena Bu Guru memegang tangannya berkata, "Makasih ya Ujang, kertasnya hampir terbang kemana-mana tadi." Sambil di belakang para temannya marah-marah tentang yang terjadi di depannya. Bu Guru berkata lagi, semuanya datang ke sini untuk membantuku." Dan murid-murid tadi membantu merapikan kertas yang jatuh tadi. Dan Bu Guru memulai kelasnya. Dan sesudah itu terlihat kelas Bu Guru telah selesai. Dan
Bu guru berkata, kerja yang bagus. Sementara itu terlihat kepala Ujang dipegangi oleh 3 temannya. Mereka berkata, di sini, di sini, di sini. Masih hangat Kak di sini ya. Ujang bengong berkata, apa ya? Dan Ujang dihampiri Ucok sambil berkata, ada juga yang sedih karena ketidakberuntunganmu ya. Ujang menjawab, aku gak berpikir begitu. Tapi ketika temannya lari berkata, kenapa harus Ujang? Aku juga pengen. Aduh, temannya juga pengen guys. Ternyata guys, terlihat atap tempat tinggal si Ucok dan mereka berdua makan pop mie. Dan Ujang berkata, Cok, aku mau tanya sesuatu. Aku tadi sendirian dengan Saina, jadi aku mau bicara sesuatu. Gimana bilangnya ya? Aku gak punya sesuatu yang dibicarakan. Kita juga gak begitu dekat dengan Saina. Hehehe. Ucok menjawab, pelajaran nomor 5, prediksi yang tak terlihat. Ujang bengong dan berpikir, prediksi yang tak terlihat. Ucok pun berkata lagi, seseorang manusia tidak akan jauh dari 4 kategori ini. Yang dimaksud adalah 4 topik yang sering dibicarakan manusia tanpa disadari: uang, hubungan, olahraga, dan mimpi. Jika kau menanamkan keempat kategori tersebut di pikiranmu, saat kau mulai obrolan, kau bisa membuat obrolan yang berjalan natural. Dan Ujang pun berkata, uang, hubungan, olahraga, dan mimpi. Ucok berkata, coba itu besok. Ujang pun kaget. Oh, besok? Dan Ujang pun bergumam, hah? Apa ini? Aura kegelapan dan senyuman si Ucok sambil memandang Ucok dengan tingkah hula-hulunya. Di keesokan harinya terlihat sebuah kafe dan di sana ada Bu Guru sedang memanggil Saina dan mereka pun mengobrol berdua di sana. Terlihat Saina sangat cantik saat itu. Dia berkata, siapa yang mengajakmu? Dari mana kau bertemu dia, Kak? Dan tiba-tiba terlihat Bu Guru melambai menyapa seseorang. Ah, di sini. Kita baru saja datang. Saina bengong dan berkata, siapa Kak? Terlihat di samping Saina duo hula-hulu yang datang. Saina bergumam, Ujang, kenapa ada Ujang di sini? Dan siapa di sampingnya itu? Hai Saina. Dan dia pun bergumam, kenapa Saina ada di sini? Bukankah kita hanya akan makan sama Bu Guru? Ucok pun berkata ke Bu Guru, oh, aku harap kita gak telat ya. Bu Guru menjawab, Ucok, cepat duduk. Saina, kau duduk di sini. Saina bergumam, tunggu dulu. Ucok, dari kelas kita, aku tidak mengenalinya sama sekali. Apa dia kelihatan sangat berbeda? Ini seperti dari 100% berubah. Saina berbisik pada Bu Guru, hei Kak, kenapa mereka di sini juga? Bu Guru menjawab, aku merepotkan mereka kemarin. Jadi untuk minta maaf, aku mengundang mereka untuk makan malam. Oh iya, aku punya sesuatu untukmu. Nih, terima kasih karena sudah membiarkan ini untukku pakai kemarin. Bu Guru menyerahkan jaket ke Ucok. Dan Bu Guru pun merasa gak enak dan membelikan sesuatu ke Ucok dan Ujang. Dan mereka pun menerimanya. Dan Bu Guru juga membelikan Ujang sebuah bantal. Dan Ujang bengong menerimanya. Dan Bu Guru pun berkata, ya ampun, aku pikir aku beli barang yang salah. Ujang bergumam sambil melihat Ucok. Bah, bagaimana aku bisa bereaksi di suasana seperti ini? Apa yang harus kulakukan, Ucok? Tapi Ucok malah bertingkah hula-hula memeluk tas dari Bu Guru tadi guys, dan berkata, ini hebat, seperti yang kuharapkan, mantep banget. Dan dia memamerkan jaket ke Ujang, dan Ujang menduduki bantalnya juga dengan hula-hula lagi. Dan Bu Guru senang melihatnya. Ujang menatap Bu Guru dan bergumam, dia langsung senang, ini hebat. Lalu Ujang pesan makanan dan Ucok memberi saran untuk membeli daging di sini karena empuk dan menyuruh mereka untuk pesan yang berbeda-beda. Bu Guru dan Sainas senang dengan ide Ucok tadi. Ucok pun berkata, berbisi ide pesanannya. Dan pelayan kafe pun datang sambil mengasih minum air sambil untuk menunggu pesanan. Tiba-tiba gelas yang dibawa pelayan jatuh
jatuh dan pecah mengenai celana si Ucok. Pelayan itu pun bingung dan minta maaf berkata, "Maaf, aku akan membersihkannya." Tapi dengan cepat Ucok memegang tangan pelayan itu dan berkata, "Jangan buru-buru, bajuku gak apa-apa, tapi tanganmu akan pasti terluka. Ini gak masalah, jadi hati-hati ya." Dan pelayan itu pun bengong terpesona. "Ya kalau begitu biar aku bersihkan ini." Ucok berpamitan dan berkata, "Maaf, aku pergi ke kamar mandi dulu." Dan Bu Guru pun berkata, "Oh, aku ikut juga." Dan Saina bengong berpikir, orang ini apa benar ya dia si Ucok? Dan Bu Guru cemas berkata, "Kau beneran gak apa-apa, Cok?" Ucok menjawab, "Gak apa-apa, cuma air saja yang kena ke kakiku." Dan Ujang pun bingung berkata, "Tunggu, kita sendirian lagi." Sambil memandangi Saina, dia berpikir, ini kesempatan. Apa bisa aku memulai obrolan? Daripada Ucok, aku akan bisa melakukan ini. Beneran, mau ngobrol sama Saina, aku bisa melakukannya. Dan Ujang memberanikan diri untuk menyapa, "Hei Saina, hari ini cuacanya agak panas ya." Saina pun cuek dan Ujang berpikir, asem, aku merasa seperti baru membuat jarak yang jauh antara aku dan Saina. Tiba-tiba Saina berkata, "Ya, hari ini sangat panas. Aku beneran benci dengan cuaca panas ini." Dan Ujang euforia berkata dalam hati, "Baiklah, aku berhasil menanyai si Saina." Sambil ngobrol, Ucok dan Bu Guru pergi ke arah toilet sambil Ucok melirik Ujang yang sedang berusaha tadi. Dan Ucok pun bergumam, "Good job, Ujang." Dan Ujang berduaan satu meja dengan Saina. Ujang dengan semangat dia bergumam, "Selanjutnya adalah prediksi yang tak terlihat. Aku harus menyiapkan prediksi yang tepat." Dan Ujang pun berkata, Bisa aku tanya jika kau punya sesuatu yang ingin kau capai?" Saina pun menjawab, "Sesuatu yang aku siapkan dan aku capai." Saina dengan wajah kedus berkata, "Itu menggangguku, kenapa kau tanya itu?" Ujang pun berkata, benar, maaf. Ini berat dari kelihatannya ya." Ia pun bergumam. Dan Ujang terkejut saat Saina menjawab, "Aku pikirkan itu saat aku masuk universitas." Dan Saina berkata lagi, "Aku banyak sekali hal yang ingin aku coba, tapi dengan masalah yang ada di rumah, aku harus masuk ke universitas yang bagus. Jadi saat ini tujuanku adalah masuk ke universitas yang bagus." Dan Ujang pun terkejut, "Kita ngobrol." Saina berkata, "Dan kamu?" Ucok pun menjawab, enggak." Dan Saina pun berkata lagi, "Hei, kamu gak ngacangin aku kan?" Dan Ujang pun berkata, "Kau hebat, kau punya mimpi. Itu rahasia, tapi aku akan kasih tahu kamu. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang ingin aku lakukan saat nanti masuk universitas." Dan Saina pun bengong. Ujang pun bergumam, "Tunggu dulu, bukankah itu terdengar seperti aku adalah sampah yang tidak punya mimpi?" Dan Ujang terkejut saat Saina berkata, "Apa? Kau bodoh, itu harusnya kau rahasiakan, itu kan rahasia besar." Ucok dan Bu Guru pun datang dan Bu Guru berkata, "Apa yang kalian bicarakan?" Saina menjawab, gak apa-apa." Dan pesanannya pun datang. Mereka pun makan malam bersama-sama lagi, guys. Dan terlihat selesai sudah makan malamnya, dan mereka berempat saling berpamitan. Bu Guru berkata, "Saina, kau pulang naik apa?" Saina pun menjawab, aku gak jauh kok dari sini." Ujang pun bertanya ke Ucok, "Ucok, apa kau akan sampai ke institut?" Ucok pun menjawab, "Oh tidak, aku udah janji lainnya." Bu Guru pun berkata, "Ayo kita nanti kesini lagi. Saina, telepon aku saat kau pulang ya." Dan Ujang dan Saina berduaan lagi. Ujang bergumam di samping Saina, "Sedikit lagi, aku mau sama Saina sedikit lagi lebih lama." Dan Ujang memulai obrolan, "Saina, kau naik bus apa jalan kaki?" Saina menjawab, "Aku jalan, hawanya bagus buat jalan kaki." "Seberapa jauh rumahmu?" Ujang pun menjawab, aku jalan juga." Saina pun menjawab lagi, "Kalau begitu sampai jumpa ya." Ujang pun berkata, "Saina, kau lewat sini kan?" Saina menjawab, "Ya, aku lewat sini." Dan Ujang berkata lagi, "Aku juga tinggal di arah yang sama.
Kalau begitu kita pulang bersama ya, ayo berangkat. Dan Zainab pun bengong. Ujang berkata dengan malu-malu, kau gak ikut? Zainab pun menjawab, oke lah. Dan mereka pulang berduaan menuju ke rumah masing-masing, guys. Dan bersambung ceritanya ini sedikit kurang greget ya, guys.